mata itu kan tentu ada persarafan yang ke otak, kemudian ke kolbu, ke seluruh tubuh, dan ada kelenjar mata di sini. Itu juga ada saraf-sarafnya ya. Dan kalau saya jelaskan tentu memerlukan waktu yang lama karena sangat detail dan kompleks ya. Tetapi yang saya bisa sampaikan adalah bahwa itu ada satu simultan sistem saraf tadi dan yang kerja di tubuh kita. Dan tadi jalannya cepat banget. Ya, 240 km per jam itu untuk ke otak dulu, nanti dari otak mengirim pesan ke kolbu, ke badan termasuk ke kelenjar mata, itu sekitar 320 km per jam, jadi cepat. Jadi pada saat kita lihat sesuatu yang kemudian dengan kenceng tadi, kita aja kan nggak ada mobil nggak ada yang kayak gitu ya, motor hebat pun gitu ya, motornya Rossi pun nggak 320 km per jam, tapi sistem saraf kita bisa sehingga tiba-tiba air mata sudah mengalir duluan dan ketahuilah bahwa air mata ini memang Allah ciptakan untuk membasuh luka, baik kesedihan kah, kemarahan, bahkan bukan hanya itu, kita rasa bahagia juga air mata keluar. Ya. Nah seperti itu kurang lebih Bu Nuri. Ya, baik Bu Aisyah. Nah ini dari Ibu Dewa, Bapak mungkin ya, Dewa Fadrik. Oh ada bapak-bapak ya, Masya Allah. Iya Pak. Solusi untuk anak laki-laki yang selalu berdebat dengan ayahnya bagaimana? Oh, nah ini cakep nih. Jadi mudah-mudahan tadi udah ditanya tentang perempuan, sekarang laki-laki ya. Yeah. Baik, laki-laki, terutama kalau sudah remaja, hormon maskulinnya atau hormon laki-lakinya juga langsung meningkat. Namanya testosteron. Ya. Nah, testosteron ini punya ciri khas apa? Agresif. Agresif, kemudian agak galak, gitu. Terus hasrat mengatur, ya, dan nggak mau kalah. Ini harus tahu. Bapaknya kan juga punya hormon testosteron kan? Nah, cuman kan pada saat anak-anak remaja kan si bapak kan umur mungkin sudah 40 tahun ke atas. Testosteronnya sudah berkurang. Jadi agresivitasnya lebih turun ayahnya dibanding anaknya kan gitu. Nah, tentu kalau kita sudah tahu ya, harusnya seorang ayah ngerti ya, karena pernah berada di fase itu. Ya, pernah remaja juga gitu atau pernah masih jadi anak kecil. Tentu kita yang sebagai orang tua, terutama ayah lah yang coba rem sedikit untuk tidak agresif, kita dengerin aja. Mengalah. Ya, istilahnya mengerem kali ya, lebih bagus ya. Kalau mengalah, jadi karena laki-laki nggak mau ngalah. Buat laki-laki ya, buat laki-laki itu kalah itu sesuatu yang nggak enak nih. Gitu. Jadi kalau perempuan kalah memang, karena kita berbasis pengorbanan kalau kita. Kalau laki-laki tuh agak tega memang. Terutama bapak-bapak. Jadi mengerem aja gitu. Sambil senyum-senyum aja, ya Allah. Dalam hati katakan, ya Allah, anakku sedang di level laki-laki banget. Sehingga apa? Dia menyerang, dia agresif, ya, dia mengatur, lebih galak dari aku. Ini bapaknya gitu. Ya. Ini perlu kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, kebijaksanaan luar biasa ini tentu perlu ada sedikit-sedikit pengetahuan seperti inilah ya, bahwa oh kayak gitu. Nah, kemudian ada satu kunci lagi buat anak laki. Beberapa teman-temanku saya yang pernah dengar saya cerita nih udah tahu tuh. Kalau perempuan kuncinya kalau dia ngomong lihat wajahnya, kalau laki-laki ya kalau mau ngomong laki-laki dan enak dan dia nggak ngelawan sambil makan, gitu. Atau ya diajak makan atau tanyakan mau makan apa nak? Dia milih nih ya, aku mau bebek bu, oke. Habis lagi makan bebek pertengahan dia udah seneng, nah baru kita kasih nasihat, baru kita kasih arahan, baru kita kasih ya apa yang kita harapkan. Itu kuncinya juga buat anak laki. Mau umur berapapun, mau watak apapun. Jadi dalam kita punya teknik-teknik parenting ini belajar kunci-kuncinya aja. Karena kalau dihafalin semuanya, kayaknya kadang-kadang cepat lupa. Kunci aja kunci. Nanti sekali kunci dibuka, oh itu isi lemari langsung bisa terlihat ya, insya Allah.
Jadi kayak gitu, mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya, Bu Nuni ya. Ya, baik. Saya kira Pak Fredrik Sihombing ya sudah terjawab, insya Allah ya. Ya. Matur suwun Pak Fredrik Sihombing. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nabila Gita. Ya. Bagaimana Bu Aisyah caranya agar nggak mood swing ke suami? Padahal pas mood swing pengen senyum, cuman ujung-ujungnya jadi cemberut lagi dan lagi jadi merasa bersalah karena nggak bisa senyum saat itu. Padahal sudah istighfar loh Bu. Ya. Ya, kita mikirnya gini, sudah istighfar aja senyum susah, apalagi nggak istighfar. Ya, jadi setiap kita tahu bahwa istighfar ini mendatangkan kebahagiaan atau merilis sebuah kekhilafan dan sebagainya, kesedihan ya. Cara berpikirnya gitu, saya udah istighfar aja senyumnya masih cuman berapa menit gitu ya, apalagi kalau nggak istighfar. Ya, jadi bersyukurlah sudah istighfar ya. Adapun kok saya udah beristighfar berkali-kali, kok saya senyum nggak bisa lama ya. Bisa jadi saat itu mungkin kurang minum, kurang tidur, atau lapar, itu termasuk nggak bisa ya. Atau juga itu tadi mau mens, sedang mens ya, itu perlu dipahami. Sedang penat, sedang letih, karena kalau penat ini susah nih, keangkat ini aja. Ya. Saya pakai behel aja nih, udah mulai berkurang nih, tarikan ke atasnya udah mulai agak susah. Jadi kondisi-kondisi sekeliling kita tuh perlu kita pahami juga. Bahwa saya kurang ini, kurang itu. Atau kurang di-charge baterai kasih sayangnya. Karena jadi di otak kita nih kalau dari konsep baterai, itu ada baterai. Ada tangki listrik. Nah, itu kalau kurang di-charge, listrik yang jalan di muka kita nih kurang. Jadi mau senyum aja, udah tahu sih ini suamiku, jembatan surgaku. Ya, jangankan senyum gitu ya. Beranjak dari kursi aja menyambut dia datang, itu nggak ada energi. Karena tangki atau baterai kasih sayangnya kita nih belum di-charge gitu. Nah, mungkin kalau ilmu baterai kasih nanti bisa dilihat di YouTube aja ya. Tapi kalau ditanya, saya udah istighfar loh, kok susah banget senyumnya. Nah, kalau saya bolehkah dibalik? Untung saya istighfar. Kalau enggak lebih manyun. Lagi. Lebih manyun. Ya, karena istighfar itu dahsyat. Enggak main-main Allah ciptakan kalimat itu. Ya, apalagi dan termasuk kalimat-kalimat zikir lainnya itu nggak main-main dirangkainya itu. Dan mekanisme tubuh kalau kita lafazkan itu juga nggak main-main dia bekerja. Hanya ada kondisi-kondisi yang harus perlu kita perhatikan tambahan.